Episode 61-65. Ketika Wang Shuai mendengar ini, dia terus membujuknya. Ini tidak penting. Lupakan masa lalu dan kejar Jian Xing'er lagi. Perlakukan seolah-olah kalian baru saja bertemu. Dengan begitu, masa lalu tidak akan membatasimu dan kamu bisa dengan berani mengejar kebahagiaan. Saat Junlai mendengar kata-kata Wang Shuai, dia mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, Junlai berkata, saya merasa sedikit tidak nyaman, jadi saya tidak akan menghadiri grand opening ini. Dengan itu, Hou Junlai berbalik dan pergi. Wang Shuai menghela nafas dan berkata, Junlai adalah orang yang sangat pintar, jadi mengapa dia tidak bisa memahami hal ini? Wang Shuai merasa kecewa bahkan setelah berkata begitu banyak, Hou Junlai tidak mendengarkan sama sekali. Namun, Wang Shuai tidak tahu bahwa apa yang dia katakan tadi telah menyentuh hati Hou Junlai. Jian Xing'er masih mencari pria itu, tapi dia tidak dapat menemukannya, jadi dia hanya bisa mencari Li Kun terlebih dahulu. Pria itu pasti masih ada di sini. Jian Xing'er harus menemukannya. Ketika Jian Xing'er tiba di dekat tembok, dia memanjat tembok dan memasuki halaman. Jian Xing'er merasa geli. Perusahaan Tianmei adalah milik Jian Xing'er, jadi mengapa dia harus memanjat tembok untuk masuk? Setelah masuk, Jian Xing'er langsung menuju kantor ketua. Saat dia masuk, dia melihat Li Kun sedang minum teh di dalam. Ketika Li Kun melihat bahwa Jian Xing'er yang masuk, dia segera berdiri dan cangkir tehnya secara tidak sengaja terjatuh ke tanah. Li Kun tergagap, Dokter Jian, mengapa Anda punya waktu untuk datang? Kedatangan Jian Xing'er mengejutkan Li Kun. Jian Xing'er mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video yang dia rekam kepada Li Kun sambil berkata, temukan pria ini segera. Tunda pembukaan selama 2 jam. Orang ini sangat penting, jadi kita harus menemukannya secepat mungkin. Li Kun segera berkata, dimengerti. Aku akan melakukannya sekarang. Jian Xing'er berkata, juga, jangan membuatnya khawatir. Beritahu saya segera jika Anda menemukannya. Li Kun mengangguk dan pergi mencari seseorang untuk mencari pria ini. Ada banyak kamera pengintai yang dipasang di pintu masuk perusahaan Tianmei, jadi tidak sulit menemukannya. Sekitar 1 jam kemudian, Li Kun memasuki kantor. Li Kun berkata, Dokter Jian, saya menemukannya. Dia ada di belakang halte bus di sebelah kita. Jian Xing'er mengangguk puas dan berkata, bagus sekali. Anda tidak perlu memberitahu siapapun tentang hal ini. Saya akan menangani sisanya sendiri. Anda bisa fokus saja pada grand openingnya. Li Kun mengangguk. Jian Xing'er meninggalkan kantor tanpa ragu-ragu. Di jalan luar, Jian Xing'er menemukan pria itu di halte bus. Jian Xing'er diam-diam mengamatinya. 10 menit kemudian, pria itu naik bus. Jian Xing'er mengikutinya dengan mobilnya. Agar tidak ketahuan, Jian Xing'er hanya bisa menjaga jarak lebih dari 20 meter dan mengikuti bus dari jauh. Lagi pula, mobil Jian Xing'er terlalu mencolok, jadi dia akan mudah ditemukan jika dia mendekat terlalu dekat. Di stasiun kelima, pria itu turun dari mobil. Dia mengamati sekelilingnya terlebih dahulu. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia segera berjalan ke gang di samping dengan cepat. Setelah Jian Xing'er memarkir mobilnya, dia segera mengikutinya. Setelah melewati beberapa gang, pria tersebut memasuki sebuah hotel. Hotel ini adalah hotel bergaya Eropa yang sangat mewah. Sangat kontras dengan lingkungan sekitar sini. Jian Xing'er juga masuk. Ada banyak orang di dalam, dan mereka semua mengenakan pakaian cantik. Jelas sekali bahwa orang-orang ini kaya dan mulia. Jian Xing'er mengikuti pria itu ke lantai 3. Kemudian, pria itu masuk ke kamar 303. Pada saat ini, seorang petugas datang dan melihat ke arah Jian Xing'er sambil bertanya, halo, tamu yang terhormat. Bolehkah saya tahu di kamar mana Anda berada? Petugas berpikir bahwa Jian Xing'er merencanakan sesuatu yang tidak baik, jadi dia menatapnya dengan saksama. Jian Xing'er menunjuk ke kamar 303 dan berkata, saya tidak akan tinggal di sini. Aku di sini hanya untuk mencari seseorang. Siapa yang ada di ruangan ini? Apakah Anda punya informasi tentang dia? Petugas itu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, informasi pribadi tamu tidak dapat diungkapkan. Ini adalah aturannya. Silakan segera pergi, atau saya akan menelepon keamanan. Jian Xing'er tersenyum sambil mengeluarkan setumpuk uang. Setelah melihat begitu banyak uang, mata petugas itu langsung dipenuhi keserakahan. Jian Xing'er berkata, saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan.
Jika Anda memberitahu saya jawabannya, uang itu akan menjadi milik Anda. Petugas itu mengambil uang itu dan menyembunyikannya di pakaiannya. Lalu, dia berkata, tanya saja. Jumlah uang tersebut setara dengan 3 bulan gaji petugas. Selama uang yang ditawarkan cukup, peraturan tidak menjadi masalah. Jian Singer bertanya, siapa yang ada di ruangan ini? Petugas itu segera berkata, Tuan, tinggal di sini. Dia telah tinggal di sini selama setengah bulan dan sangat misterius. Setiap keluar, dia memakai topeng dan kacamata hitam. Tidak ada yang pernah melihat penampilan aslinya. Jian Singer tidak terkejut mendengar petugas mengatakan ini. Jian Singer bertanya, berapa banyak orang di dalam? Petugas itu berkata, hanya dia. Jian Singer mengangguk dan berkata, baiklah, saya sudah selesai bertanya. Saya akan meminjam kartu kamar ini. Ketika petugas mendengar ini, dia mengerutkan kening. Petugas itu berkata, apakah Anda benar-benar seorang pencuri? Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan hanya untuk menyelidiki. Saat dia berbicara, petugas mengeluarkan walkie-talkie-nya untuk memanggil penjaga keamanan. Jian Singer mengeluarkan semua uangnya, yang jauh lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Keserakahan muncul lagi di mata petugas. Jian Singer mengangkat alisnya dan berkata, kamu masih bisa mendapatkan pekerjaan setelah kehilangan pekerjaan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada peluang bagus di masa depan. Menghadapi begitu banyak uang, petugas tidak bisa menolak sama sekali. Petugas berkata, saya dapat memberikan Anda kartu kamar, tetapi Anda harus menjamin bahwa jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jian Singer mengangguk. Melihat Jian Singer setuju, petugas segera pergi mengambil kartu kamar dan menyerahkannya kepada Jian Singer. Kemudian, petugas itu segera pergi. Jian Singer tersenyum. Sangat mudah. Dengan uang, apapun bisa dilakukan. Berapa banyak orang yang bisa berpegang teguh pada prinsip mereka dalam menghadapi uang. Setelah Jian Singer membuka pintu, dia diam-diam masuk. Saat dia memasuki kamar, dia tiba di ruang tamu. Ruangan itu berada di sisi kanan ruang tamu. Suara aneh datang dari kamar. Setelah Jian Singer menyelinap dan membuka pintu, dia menyadari bahwa seorang pria telanjang sedang bermesraan dengan seorang wanita. Adegan ini mengejutkan Jian Singer. Dia tidak menyangka akan ada seorang wanita di sini. Namun, dia sepertinya pernah melihat wanita ini di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba, Jian Singer teringat bahwa wanita ini adalah istri ayah Liu Siner dan ibu tirinya. Ibu Siner telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan tahun lalu, ayahnya menikah dengan istri lain. Wanita ini hampir seumuran dengan Liu Siner. Ketika ayah Siner menikahi wanita ini, hal itu menyebabkan keributan besar di City dan bahkan menjadi berita. Jian Singer tidak bisa menahan tawa. Orang-orang di keluarga Liu semuanya aneh. Jian Singer sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Saat dia melihat lengan pria itu, dia sangat kecewa. Tato di tubuh pria ini sama sekali bukan milik organisasi. Itu terlihat sangat mirip. Jian Singer langsung sedih. Dia membuang banyak waktu. Jian Singer meninggalkan ruangan. Saat dia keluar, dia melihat dua orang yang dikenalnya berjalan mendekat. Mereka tidak lain adalah Liu Siner dan ayahnya, Liu Sang. Dari ekspresi Liu Sang, sepertinya dia tidak tahu kalau istrinya sedang bermesraan dengan pria lain. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Liu Siner juga melihat Jian Singer dan mengejek dengan keras, bukankah ini tidak lain adalah sampah yang diusir oleh keluarga Ho? Mengapa ada begitu banyak sampah di sini? Siner membenci Jian Singer. Setiap kali dia melihat Jian Singer, dia menghinanya. Siner bahkan ingin menggunakan kesempatan ini untuk merusak reputasi Jian Singer. Liu Sang menilai Jian Singer sambil berkata, apakah ini menantu dari keluarga Ho? Liu Siner berkata langsung, ya, menantu perempuan dari keluarga Ho adalah sampah ini. Ayah, jika sampah ini tidak merusak rencanaku, aku akan menjadi menantu keluarga Ho. Sekarang setelah saya bertemu dengannya hari ini, saya harus memberinya pelajaran. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Ekspresi Liu Sang menjadi gelap ketika dia berkata, jangan main-main. Kudengar gadis ini memiliki hubungan baik dengan keluarga Li. Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadapnya sampai kami menyelidikinya dengan jelas. Liu Sang sangat waspada. Liu Sang memandang Jian Singer dengan tatapan yang rumit, lalu dia berjalan langsung menuju lift. Siner tidak ingin melepaskan Jian Singer begitu saja, jadi dia melihat ke kamar 303 dan berkata,
kamu sangat miskin dan tidak punya apa-apa kecuali villa kumuh itu, jadi kamu pasti telah mencuri sesuatu. Kata-kata keras Siner segera menarik perhatian semua orang. Semua orang menunjuk ke arah Jian Singer saat mereka mulai berdiskusi. Panggil polisi untuk menangkap pencuri ini. Dia sangat berani. Dia sebenarnya berani mencuri barang di sini. Semua orang mengira Jian Singer ada di sini untuk mencuri sesuatu. Liu Siner tersenyum bangga. Liu Siner merasa jika hanya itu saja, itu akan terlalu meremehkan Jian Singer, jadi dia melanjutkan, kita tidak bisa membiarkan pencuri ini pergi begitu saja. Kita harus memberinya pelajaran dan memanggil polisi untuk menangkapnya. Dia harus dikurung selama beberapa hari, atau ketika dia keluar, dia akan kembali untuk mencuri barang lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa ini sangat masuk akal. Ekspresi kejam muncul di wajah Liu Siner saat dia berkata, saya punya ide yang sangat bagus. Mari kita ungkapkan pencuri wanita ini dan biarkan semua orang di CCTV mengingatnya, sehingga semua orang akan waspada terhadapnya di masa depan. Ketika saatnya tiba, pencuri perempuan ini tidak akan memiliki kesempatan untuk mencuri barang lagi bahkan jika dia menginginkannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka setuju. Beberapa orang mulai menelepon dan meminta wartawan untuk datang secepatnya. Liu Siner sangat kejam. Dia melakukan ini karena dia ingin reputasi Jian Xing hancur selamanya. Ketika para reporter datang dan mengungkap fakta bahwa Jian Singer adalah seorang pencuri, Jian Singer tidak bisa lagi tinggal di CCTV. Selama orang melihat Jian Singer, mereka pasti akan mengutuknya. Liu Siner juga tidak menganggur. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon outlet media terkenal di CCTV. Jian Singer tersenyum. Liu Siner tidak tahu bahwa ibu tirinya berselingkuh dengan pria lain di ruangan itu. Jian Singer memutuskan untuk tinggal dan melihat Liu Siner mempermalukan dirinya sendiri. Agar Jian Singer tidak melarikan diri, Liu Siner berdiri di depannya. Jian Singer tersenyum dan berkata, kamu masih memiliki kesempatan untuk berhenti sekarang. Jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Liu Siner mencibir saat mendengar ini dan berkata, menyesal. Lelucon yang luar biasa. Saya tidak pernah menyesali apapun sebelumnya. Aku akan menghancurkanmu dan memberitahu Junlai bajingan macam apa kamu, Jian Singer. Kalau begitu, Junlai akan menyerah sepenuhnya. Dengan itu, Liu Siner memandang Jian Singer dengan jijik dan berkata, kamu ingin bersaing dengan saya. Kamu pikir kamu siapa? Jian Singer tersenyum tanpa mengatakan apapun. Jian Singer seharusnya mengatakan ini, tapi Liu Siner malah mengatakannya. Meskipun Liu Siner sedang pamer sekarang, Liu Siner akan menyesalinya nanti. Dalam waktu kurang dari setengah jam, banyak orang bergegas mendekat. Melihat semua orang ada di sini, Liu Siner berkata, tidak ada bukti sekarang, jadi pencuri ini menyangkalnya. Aku baru saja melihatnya keluar dari ruangan ini, jadi dia pasti mencuri sesuatu di sini. Nyalakan kamera sekarang. Ayo masuk bersama dan temukan buktinya. Kalau begitu, pencuri ini tidak akan bisa berdalih lagi. Dengan itu, Liu Siner membuka pintu dan mengajak semua orang masuk. Jian Singer membeku di tempat. Liu Siner bodoh sekali. Ibu tiri Liu Siner dan pria itu sedang berhubungan seks di dalam kamar, tetapi Liu Siner bergegas masuk bersama sekelompok wartawan. Jian Singer tidak tahu harus berkata apa. Jian Singer tidak ingin melewatkan pertunjukan bagus ini, jadi dia mengikutinya masuk. Setelah melihat pemandangan di dalam, semua orang tercengang. Namun, para wartawan tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk mendapatkan informasi. Skandal seperti itu sangat jarang terjadi. Mereka mengira sedang menangkap pencuri, namun tidak menyangka akan menyaksikan adegan orang berselingkuh. Namun tidak ada yang menyadari bahwa wanita yang berselingkuh itu adalah ibu tiri Liu Siner. Para wartawan berbicara satu demi satu. Bu, terima kasih banyak telah menemukan materi yang bagus untuk kami. Ya Bu, siapa namamu? Setelah kami selesai, kami akan mentraktirmu makan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami. Para reporter tampak bersemangat dan sangat berterima kasih. Liu Siner tercengang. Ekspresinya sangat jelek. Liu Siner tidak menyangka bahwa dia akan memergoki ibu tirinya selingkuh. Dia menembak kakinya sendiri. Ketika pria dan ibu tiri Liu Siner melihat begitu banyak reporter, mereka sangat terkejut hingga buru-buru menutupi tubuh dan wajah mereka dengan selimut. Namun, itu tidak ada gunanya. Penampilan mereka sudah terekam. Di dalam kamar, lampu kamera terus berkedip. Banyak wartawan terus mengambil foto.
Ini adalah era digital. Hanya dalam beberapa menit, foto dan video tersebut diunggah secara online dan menjadi trending topik yang hampir melampaui grand opening Tianmei Corporation. Siapapun dari CCTV dapat langsung melihat berita ini ketika mereka menghidupkan ponselnya. Segera, beberapa wartawan mengetahui bahwa wanita ini adalah ibu tiri Liu Xiner. Seketika, Liu Sang, Liu Xiner, dan bahkan keluarga Liu menjadi topik perbincangan hangat. Liu Xiner ambruk ke sofa. Setelah menonton pertunjukan, Jian Xing'er pergi. Saat Jian Xing'er pergi, sekelompok pria berjas hitam bergegas masuk ke kamar dan mengusir semua orang. Bahkan tamu yang sudah check-in pun terpaksa keluar. Kemudian, Liu Sang masuk ke kamar dengan ekspresi gelap. Liu Sang mengangkat tangannya dan menamparkan wanita itu. Liu Sang meraung, "Pulanglah. Jika kamu berani keluar, aku akan mematahkan kakimu." Setelah wanita itu sadar kembali, dia segera mengenakan pakaiannya dan melarikan diri. Pria itu berlutut di tanah, sambil terus bersujud dan memohon belas kasihan. Liu Sang berkata dengan marah, bahwa dia pergi dan buang dia dari jembatan kota laut. Dua pengawal segera maju dan menyeret pria itu keluar. Liu Sang sangat marah. Sekarang, Liu Sang dan keluarga Liu telah menjadi bahan tertawaan CCTV. Liu Sang memandang Liu Xiner, yang sedang duduk di sofa, dan mengangkat tangannya untuk menamparnya sambil memarahi, "Bodoh. Kamu benar-benar sesuatu. Saya membesarkan Anda dan bahkan ingin Anda menjadi penerus saya, tetapi Anda menggunakan metode kotor seperti itu untuk berurusan dengan saya. Aku bahkan curiga kamu sebenarnya bukan anakku." Liu Sang hampir kehilangan akal sehatnya. Liu Sang telah berjaya sepanjang hidupnya, namun pada akhirnya, dia dipermalukan di tangan putrinya. Liu Xiner segera menyalahkan Jian Xing'er dan berkata, "Ayah, saya tidak melakukannya." Jian Xing'er yang melakukannya. Liu Sang memarahi dengan marah, "Omong kosong. Apakah kamu pikir aku bodoh? Meskipun saya sudah tua, saya tidak bodoh. Semua orang tahu bahwa Anda memanggil para reporter ini dan bahkan secara pribadi bergegas bersama mereka." Liu Xiner tetap diam dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Liu Sang mengeluarkan ikat pinggangnya dan berkata dengan marah, "Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati." Liu Sang jarang memukuli orang, tetapi ketika dia melakukannya, dia sangat kejam dan akan memukuli mereka sampai di ambang kematian. Jeritan menyakitkan terdengar dari dalam ruangan. Setengah jam kemudian, ambulans datang dan membawa Liu Xiner ke rumah sakit. Liu Sang juga dirawat di rumah sakit. Kejadian ini membuat Liu Sang terkena serangan jantung. Setelah Jian Xing'er kembali ke villa, dia terus melakukan penelitian tentang parfum. Selama beberapa hari berikutnya, Jian Xing'er pergi ke gudang setiap hari. Pendirian Tianmei Corporation dan perselingkuhan istri Liu Sang menjadi dua hal yang paling banyak dibicarakan di CCTV. Seminggu kemudian, Jian Xing'er mengubur sebuah botol di taman. Parfum yang dikembangkan Jian Xing'er ada di dalam botol. Dia akan mengetahuinya dalam beberapa hari. Sang Guanding tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ini pertama kalinya saya melihat seseorang mengembangkan parfum seperti ini. Kamu membuang-buang waktumu." Jian Xing'er tidak mengatakan apapun. Dia yakin 90% bahwa dia akan berhasil kali ini. Ketika dia berhasil membuat parfum, Sang Guanding akan tutup mulut. Jian Xing'er berkata, "Anda belum menemukan organisasi itu." Sang Guanding berkata dengan ekspresi serius, "Belum, tapi jangan khawatir. Orang-orang yang saya kirim sudah mendapatkan beberapa petunjuk. Kami akan segera dapat menemukan keluarga sopir. Jika waktunya tiba, kami akan mengirim mereka ke luar negeri dan mendapatkan informasi tentang organisasi itu dari sopirnya." Jian Xing'er merasa kesal. Saat itu, Sang Guanding mengatakan hanya butuh beberapa hari. Sekarang sudah lebih dari setengah bulan, tapi masih belum ada kemajuan. Tampaknya organisasi ini sangat sulit untuk dihadapi. Jian Xing'er mempertimbangkan untuk menunggu setengah bulan lagi. Jika Sang Guanding masih tidak menemukannya setelah setengah bulan, Jian Xing'er secara pribadi akan mengambil tindakan. Sang Guanding berkata dengan misterius, "Ada berita yang akan menarik minatmu." Jian Xing'er berkata, "Hah? Beritahu aku tentang itu." Sang Guanding berkata, "Pada hari peresmian Tianmei Corporation, Hou Junlei mengurung diri di rumah dan tidak keluar selama seminggu. Dia mungkin tidak bisa memikirkan sesuatu dan tinggal di rumah untuk memikirkannya." Jian Xing'er memasang ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Hou Junlei tidak ada hubungannya dengan Jian Xing'er sekarang,
jadi Jian Singer tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan. Hou Junlai. Saat Sang Guanding melihat reaksi Jian Singer, dia berkata, dari kelihatannya, kamu sudah benar-benar move on dari Hou Junlai. Jian Singer memandang Sang Guanding dan berkata, saya sudah lama pindah dari Hou Junlai. Itu urusan keluarga Hou, jadi bagaimana orang luar sepertimu bisa tahu? Sang Guanding tersenyum nakal dan berkata, saya membeli informasi dari keluarga Liu. Anda harusnya tahu tentang menggunakan uang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari saya. Jian Singer tetap diam. Saat ini, seorang pelayan masuk dari luar. Pelayan itu berkata, Nona Jian, Nyonya Hou ada di depan pintu. Dia berkata bahwa dia perlu bertemu denganmu untuk sesuatu yang sangat penting. Jian Singer berkata, katakan padanya bahwa aku tidak di rumah. Jian Singer tidak ingin melihat Ibu Junlai. Selama beberapa hari terakhir pembuatan parfum, Nyonya Hou dan Hou Xiaoyu datang setiap hari dan bersikeras untuk menemui Jian Singer. Jian Singer selalu mengabaikan mereka. Jian Singer tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga Hou. Sesaat kemudian, makian marah datang dari luar. Nyonya Hou mengomel dengan marah, kalian pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir aku bodoh? Jian Singer adalah menantu perempuanku. Bagaimana mungkin dia tidak ingin melihatku? Kalian berbohong. Nyah, tidak peduli apa, aku harus menemui Jian Singer hari ini. Beberapa pelayan tidak bisa menghentikan Ibu Hou Junlai sama sekali. Nyonya Hou bergegas masuk ke dalam rumah. Ketika Nyonya Hou melihat Jian Singer, kemarahan di wajah Nyonya Hou langsung menghilang dan dia berkata, Junlai telah mengunci diri di kamarnya dan tidak keluar sama sekali. Saya sangat khawatir. Jian Singer tetap diam. Nyonya Hou memohon, Jian Singer, alasan mengapa Junlai seperti ini ada hubungannya denganmu. Aku mohon, ikut aku menemui Junlai. Junlai pasti akan sangat senang bertemu denganmu. Jian Singer berkata dengan tenang, kamu pasti salah paham. Dia menceraikanku, jadi-jadinya dia tidak ada hubungannya denganku. Silakan kembali, ada masalah lain yang harus aku selesaikan. Nyonya Hou berkata, apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu? Jian Singer berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memohon padaku. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Hou Xiaoyu telah berbohong kepada Jian Singer sekali selama liburan. Tentu saja Jian Singer tidak akan tertipu lagi. Pada saat ini, Tuan Hou masuk. Tuan Hou melihat ke arah Jian Singer sambil berkata, Jian Singer, mereka berlebihan sebelumnya. Aku tidak berani memohon padamu, tapi demi Junlai, aku hanya bisa datang. Bisakah kamu mengunjungi Junlai? Tuan Hou sangat mengkhawatirkan Junlai setiap hari hingga berat badannya turun banyak. Dulu, hanya Tuan Hou yang memperlakukan Jian Singer dengan baik. Jian Singer tidak pernah melupakan kebaikan Tuan Hou. Jian Singer berkata, karena kamu bilang begitu, aku akan pergi dan melihatnya, tapi jika aku tidak bisa membantu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah jeda, Jian Singer melanjutkan, Hou Junlai menjadi seperti ini tidak ada hubungannya denganku. Jika dia memilikiku di dalam hatinya, dia tidak akan menceraikanku saat itu. Tuan Hou mengangguk dan berkata, saya tahu. Itu bukan salahmu. Jian Singer setuju untuk pergi malam ini. Tuan Hou dan Nyonya Hou tidak punya pilihan selain kembali dulu. Sang Guanding berkata, orang tua Hou Junlai belum menyerah. Jika itu aku pasti tidak akan setuju. Mungkin ini skema lain. Jian Singer berkata, Tuan Hou secara pribadi memintaku, jadi aku tidak punya pilihan selain pergi. Saat hampir jam 8 malam, Jian Singer menuju ke kediaman keluarga Hou. Begitu Jian Singer keluar dari mobil, dia melihat Tuan Hou, Nyonya Hou, dan Hou Xiaoyu menunggu di depan pintu. Sepertinya mereka bertiga sudah menunggu lama. Saat melihat Jian Singer, Nyonya Hou segera mempersilakan dia masuk. Setelah memasuki rumah, Nyonya Hou secara pribadi menuangkan teh untuk Jian Singer. Nyonya Hou berkata, tunggu sebentar. Aku akan naik dan menelepon Junlai sekarang. Dengan itu, Hou bergegas ke atas. Nyonya Hou mengetuk pintu kamar Junlai dan berkata, Junlai, cepat keluar. Jian Singer mendengar bahwa kamu sakit dan datang menemuimu. Pintunya masih tertutup. Setelah menunggu beberapa saat, Jian Singer berkata, kalau begitu, saya akan kembali. Dengan itu, Jian Singer berdiri untuk pergi. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dan Hou Junlai keluar dari kamar. Hou Junlai turun dengan setelan biru tua.
Melihat penampilan Hou Junlai, dia tahu bahwa dia telah berdandan. Hou Junlai sangat tampan sehingga sulit untuk melupakannya jika dilihat sekilas. Jian Singer mengerutkan kening saat melihat setelan Hou Junlai. Setelah bertahun-tahun, Jian Singer masih ingat bahwa setelan ini adalah hadiah pertamanya untuk Hou Junlai. Jian Singer dengan cepat sadar kembali. Entah kenapa, dia merasa Hou Junlai sepertinya telah berubah. Jian Singer tidak bisa menjelaskan apa yang telah berubah pada dirinya. Hou Junlai memandang Jian Singer sambil berkata, "Terima kasih telah datang menemui saya. Saya baik-baik saja. Saya menemukan banyak hal di ruangan itu. Saya tidak ingin menyesal lagi." Jian Singer tidak mengerti apa yang dimaksud Hou Junlai, tapi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Selama kamu sudah menemukan jawabannya." Dengan itu, Jian Singer berbalik dan pergi. Jian Singer tidak mau tinggal di rumah keluarga Hou sebentar lagi. Jian Singer pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berhubungan lagi dengan keluarga Hou di masa depan. Melihat Jian Singer pergi, Hou Junlai sedikit kecewa. Hou Junlai memang telah berubah. Perkataan Wang Sui membuat Hou Junlai berubah pikiran. Dia memutuskan untuk melepaskan apa yang dulu dia tekankan dan mengejar apa yang dia inginkan. Hou Junlai tidak keberatan dengan sikap dingin Jian Singer. Tuan Hou memandang Hou Junlai dan bertanya dengan cemas, "Junlai, apakah semuanya baik-baik saja?" Hou Junlai menghela nafas dan berkata, "Aku baik-baik saja." Dengan itu, Hou Junlai kembali ke kamarnya. Tuan Hou, Nyonya Hou, dan Hou Xiaoyu memperhatikan Hou Junlai kembali ke kamarnya dengan ekspresi khawatir dan bingung.